Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zuwirna Dra MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan yang kami banggakan rekan-rekan seperjuangan pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi hakikat manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nafri Zulirfan dengan NIM 19045024. Saya bertindak sebagai moderator dan dua rekan saya lainnya bernama Syamsul Minda Prima dengan NIM 19045047 dan Talenta Shalom Sibarani dengan NIM 19045048. Baik, kami akan membahas materi pada kelompok kami melalui video berikut ini. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kami mampu untuk menyelesaikan video presentasi sebagai pemenuhan tugas kelompok di Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Zuwirna Dra MPD. Baik, kepada Ibu yang terhormat serta rekan-rekan yang kami banggakan, adapun 4 substansi yang akan kami jelaskan mengenai hakikat manusia. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pandangan agama terhadap manusia. Yang kedua, pandangan filsafat terhadap manusia. Dan yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang pandangan ilmu pengetahuan tentang manusia. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk budaya. Untuk materi yang pertama, pandangan agama tentang manusia, di sini Nafri yang akan menjelaskan secara langsung mengenai pandangan agama tentang manusia. Mengenai pandangan agama tentang manusia ini, tentunya kami kutip dari firman Allah mengenai manusia. Ada beberapa surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hakikat manusia. Yang pertama, kami temukan di dalam Quran surah 2 ayat 30 tentang manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi ini. Yang kedua, di dalam Quran surah 30 ayat 43, di sana telah dijelaskan bahwasanya manusia mempunyai kecenderungan dekat dengan Tuhan. Dan di dalam Quran surah 33 ayat 72, di sana telah diterangkan bahwa manusia bersifat bebas dan merdeka. Dan di dalam Quran surah 91, tepatnya di ayat 7 sampai 8 dijelaskan bahwa manusia memiliki kesadaran moral. Dan di dalam Quran surah 45 ayat 13 dijelaskan bahwa segala bentuk karunia duniawi diciptakan untuk kepentingan manusia. Dan dalam Quran surah 32 ayat 7 sampai 9 di sana telah diterangkan bahwa manusia dalam fitrahnya memiliki sekumpulan unsur surgawi yang luhur yang berbeda dengan unsur-unsur badani yang ada pada binatang, tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa lainnya. Sedangkan di dalam Quran surah 20 ayat 122, di sana telah diterangkan bahwa penciptaan manusia benar-benar telah diperhitungkan secara teliti, bukan suatu kebetulan, karenanya manusia merupakan suatu makhluk pilihan. Dan di dalam Quran surah 17 ayat 70, di sana telah diterangkan bahwa manusia dikaruniai pembawaan yang mulia serta bermartabat. Dan di dalam Quran surah 13 ayat 28 dijelaskan bahwa jiwa manusia tidak akan pernah damai kecuali dengan mengingat Allah. Dan di dalam Quran surah ke-51 ayat 56 diterangkan bahwa Tuhan menciptakan manusia agar mereka menyembahnya. Jadi itulah yang terdapat dalam firman Allah mengenai bagaimana manusia itu atau bagaimana hakikat tentang manusia. Kemudian kita lanjutkan. Adapun Islam memiliki pandangan yang optimistik tentang manusia. Dalam ajaran Islam, manusia yang lahir dalam keadaan fitri, suci dan bersih merupakan makhluk terpuji dan dimuliakan. Meskipun pada kondisi-kondisi tertentu, manusia seringkali dipandang sebagai makhluk yang rendah. Nah, ketika manusia dipandang sebagai makhluk yang rendah, ini biasanya manusia tidak memaksimalkan potensi sebagai asistensinya menjadi seorang manusia, menjadi manusia.
Karena perbedaan antara manusia dengan hewan terletak pada akal, pikiran, serta nafsunya. Kalau di hewan hanya memiliki dalam buku Perspektif Al-Quran tentang Manusia dan Agama Murtada Mutahari telah menunjukkan bagaimana Islam dan Al-Quran memandang manusia. Kemudian manusia perlu mengenali hakikat dirinya agar akal yang digunakannya untuk menguasai alam dan jagat raya yang maha luas dapat dikendalikan dengan iman, sehingga mampu mengenali kemahaperkasaan Tuhan yang Maha Esa dalam menciptakan dan mengendalikan kehidupan ciptaannya. Dalam memahami ayat-ayat Allah, dalam kesadaran akan hakikat dirinya, manusia menjadi mampu memberi arti dan makna hidupnya sendiri yang harus diisi dengan patuh dan taat pada perintah-perintah dan berusaha menjauhi segala bentuk yang dilarang oleh Tuhannya. Mungkin itu materi yang dijelaskan oleh Nafri. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Syamsul Minda Prima. Kepada rekan kami, Syamsul Minda Prima, disilahkan. Baiklah, saya akan bacakan mengenai pandangan filsafat tentang manusia. Pandangan filsafat terhadap manusia dari beberapa sudut pandang. Pertama, yaitu tendensi, mengatakan teori ini meletakkan manusia sejajar dengan hewan berdasarkan sifat mekanis. Artinya, manusia tidaklah jauh berbeda dengan hewan, di mana manusia termasuk hewan yang berpikir melakukan segala aktivitas hidupnya juga jauh beda dengan binatang yang menyusui. Beberapa ahli filsafat berbeda pemikiran dalam mendefinisikan manusia dan beberapa ahli filsafat dalam beberapa pemikiran dalam mendefinisikan manusia. Aristoteles mengatakan manusia adalah hewan yang berakal, sehat, yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan pemikirannya. Menurut Thomas Hobbes mengatakan, Homo opini lupus artinya manusia yang satu serigala manusia lainnya berdasarkan sifat dan tabiatnya. Nafsu yang paling kuat dari manusia adalah nafsu mempertahankan diri. Dengan kata lain, kekuatan akan kehilangan jiwa, akan kehilangan nyawa. Menurut Nietzsche mengatakan manusia sebagai binatang kekurangan. Yang menyatakan manusia adalah binatang tidak pernah selesai terpenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Julian, manusia tidak akan beda dengan hewan karena manusia merupakan segala sesuatu mesin. Artinya, aktivitas manusia dimulai bangun tidur sampai tidur kembali. Manusia tidak berhenti untuk beraktivitas. Menurut Ernest Haskell mengatakan manusia merupakan tak ada saksi hewan yang menyusui. Menurut Adi Negara, alam kecil sebagian alam besar di atas bumi, sebagian adalah makhluk bernyawa. Sebagian dari bangsa Andromache, binatang yang menyusui, tetapi makhluk yang mengetahui keadaan dalam dirinya berupa dan batin. Di belakang fisik. Dalam teori ini, manusia dipandang dari dua, yaitu fisik yang terletak dan artinya manusia dicipta dari beberapa asal yang dapat diindra dengan panca indera. Ruh, yaitu manusia identik dengan jiwa yang mencakup imajinasi, gagasan, perasaan, dan penghayatan, semua tidak dapat diindra dengan panca indera. Yang ketiga, yaitu psikomatik. Psikomatik memandang manusia hanya terletak jasad yang memiliki kebutuhan hidup, menjaga keberlangsungan. Artinya manusia memerlukan kebutuhan primer berupa sandang, pangan, dan papan untuk kelangsungan hidupnya.
Manusia terlesat yang memerlukan materi cenderung bersifat duniawi yang diatur oleh nilai-nilai ekonomis. Artinya, manusia memerlukan kebutuhan duniawi yang harus dipenuhi. Apabila kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka manusia akan merasa puas terhadap pencapaiannya. Yang kedua, kesadaran. Ketiga, akal budi. Keempat, spiritualitas. Kelima, kesadaran dengan alam. Sekian penyampaian yang saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami, Syamsul Minda Prima yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya, di materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Talenta Shalom Sibarani, tentang pandangan Islam, pandangan ilmu pengetahuan tentang manusia. Kepada rekan kami, Talenta Shalom Sibarani, disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pandangan ilmu pengetahuan tentang manusia. Hampir semua disiplin ilmu pengetahuan berusaha untuk menyelidiki ataupun memahami tentang makhluk yang bernama manusia. Berikut merupakan pendapat-pendapat ataupun pandangan-pandangan menurut para tokoh ataupun ilmuwan terkait manusia. Yang pertama ada Aristoteles. Dia mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan berakal sehat yang berbicara berdasarkan pikirannya. Manusia adalah pribadi atau individu yang berkeluarga dan selalu bersilaturahmi dan mengabdi kepada Tuhan. Manusia juga adalah melihat alam sekitar. Manusia dalam pandangan Islam selalu berkaitan dengan kisah tersendiri. Tidak hanya sebagai hewan tinggi yang bertubuh pipih, berjalan dengan dua kaki, berbicara Islam memandang manusia sebagai makhluk sempurna dibandingkan dengan hewan dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Karena itu manusia disuruh menggunakan akalnya dan inderanya agar tidak salah memahami mana kebenaran yang sesungguhnya dan mana kebenaran yang dibenarkan atau dianggap benar. Slide selanjutnya, moderator. Baik, selanjutnya ada manusia sebagai makhluk budaya. Slide selanjutnya. Di sini ada pengertian kebudayaan. Pengertian kebudayaan ditinjau dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang berarti budi atau akal. Jadi, kebudayaan adalah hasil akal manusia untuk mencapai kesempurnaan. A.B. Taylor mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan, kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, serta yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat, atau diartikan pula sebagai materi maupun non-material melalui akal. Budaya itu tidak diwariskan secara generatif ataupun biologis, tapi melalui belajar. Menurut Ningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai sikap, makna, hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep, alam, semesta, objek-objek materi, dan milik yang diperoleh kelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Tujuan dari pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk budaya agar dapat dijadikan dasar pengetahuan dalam mempertimbangkan dan mensikapi berbagai problematik budaya yang berkembang di masyarakat, sehingga manusia tidak semata-mata merupakan makhluk biologis, namun juga sebagai makhluk sosial ekonomi, politik, dan makhluk budaya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada rekan kami, Talenta Shalom Sibarani, yang sudah menjelaskan materinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya selaku moderator di kelompok 5, di kelompok 7 maksudnya, mohon maaf mewakili rekan-rekan saya yang lain dan kami pamit undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.